Tidak banyak yang tahu, Broken Hill, sebuah kota pertambangan terpencil di Australia, menyimpan begitu banyak sejarah Islam. Salah satunya ditandai oleh berdirinya Museum Masjid Broken Hill. Museum ini merupakan masjid tertua di Australia. Berdiri pada 1887 oleh para penunggang unta Afghanistan. Ini merupakan istilah umum untuk menggambarkan kedatangan sekitar 2.000 hingga 4.000 orang penunggang unta dari Pakistan, India, dan Afghanistan ke Australia. Para penunggang unta itu tiba di Australia setelah pemukim Eropa yang melakukan perjalanan ke tambang emas menyadari bahwa mereka membutuhkan cara baru mengangkut perbekalan. Mereka pun mendatangkan unta, sebab kuda tidak mampu menaklukkan pasir yang lembut dan panas di Australia. Namun, begitu unta-unta itu datang, para pemukim Eropa itu baru menyadari bahwa mereka tidak berpengalaman mengendalikan unta. Mereka membutuhkan ahlinya. Masuklah para penunggang unta Afghanistan. Mereka datang melalui laut di pelabuhan-pelabuhan yang ramai seperti Fremantle, Port Pirie, dan Port Augusta. Antara tahun 1860 hingga 1930, sekitar 20.000 unta dikirim ke Australia. Dari 3 penunggang unta pertama yang tiba pada 1860, 2 diantaranya beragama Islam. Para penunggang unta bertugas membawa perbekalan untuk pemukim yang bekerja di tambang emas Australia Tengah, memandu ekspedisi antara peternakan sapi dan domba yang terpencil, dan mengidentifikasi sumber air bagi para pelancong. Mereka juga akan mendirikan depot pasokan di sepanjang jalan, terkadang mendirikan masjid di samping sungai kecil atau laguna. Pekerjaan yang melelahkan ini sangat penting untuk pengembangan industri perkeretaapian dan pertambangan Australia. Suhu di pedalaman Australia sangat bervariasi, rata-rata mencapai 38 derajat Celcius di bulan-bulan musim panas, dan secara teratur turun di bawah titik beku selama malam musim dingin. Para penunggang unta akan pergi selama berbulan-bulan, meninggalkan anak-anak mereka untuk diasuh oleh istri yang seringkali adalah wanita setempat. Jejak penunggang unta terasa di seluruh Australia, baik di kota-kota besar seperti Adelaide, tempat mereka mendirikan masjid sentral, maupun di pusat-pusat regional yang lebih terpencil seperti Broken Hill. Dan jalur kereta api sepanjang 3.000 km yang terkenal di Australia, yang membentang antara pantai utara dan selatan, mengambil nama dari seorang penunggang unta Afghanistan. Seperti jalur kereta itu, yang sebelumnya dijuluki The Afghan Express, para penunggang unta melintasi medan terberat di Australia. Pasti kerja keras, kata Aminullah Bobby Samrose, pengurus Museum Masjid Broken Hill. Bobby, lelaki berusia 81 tahun yang memiliki seorang istri dan 3 anak perempuan ini, merupakan keturunan langsung dari penunggang unta yang pernah terkenal di Broken Hill. Ayah Bobby, Samrose Khan, dan kakek dari pihak ibu, Zaidullah Faizullah, keduanya adalah penunggang kuda yang sukses. Setelah menghabiskan 30 tahun terakhir meneliti para penunggang unta, Bobby menjadi juru bicara keturunan yang paling terkenal, memimpin tur masjid, dan sesekali memberikan wawancara ke stasiun televisi. Sebagian besar penelitiannya dilakukan dengan menggali foto-foto keluarga dan berbicara dengan kerabat, sesuatu yang dia minati setelah berulang kali didekati untuk mendapatkan informasi oleh orang luar yang penasaran dan muslim yang melewati kota. Bobby membantu mengungkap satu bab sejarah Australia yang mencakup gelombang pertama Islam di negara itu. Sebagian besar penunggang unta yang tiba di Australia mempraktikkan Islam Sunni
dan mendirikan masjid pertama di negara itu. Banyak di antaranya dibangun ratusan kilometer dari pusat-pusat utama. Para penunggang unta membangun masjid pertama pada 1861, yaitu Masjid Mary, yang terletak hampir 600 km dari Adelaide, kota besar terdekat. Saat ini, lokasi masjid tersebut masih kabur. Beberapa orang percaya bahwa masjid itu dibongkar aparat pada tahun 1950-an. Replikanya kemudian dibangun untuk turis di Mary, meski tidak persis di lokasi aslinya. Kakek Bobby yang meninggal pada 1962 adalah mullah terakhir di Masjid Broken Hill. Tetapi, baik dia maupun ayah Bobby tidak mengajari anak-anak itu bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Urdu, yang akan didengar Bobby saat mereka duduk di sekitar api unggun bersama di malam hari. Mereka juga tidak mewariskan keyakinan atau kebiasaan agama mereka. Meskipun begitu, Muslim awal Broken Hill mengajarkan Bobby tentang cara melakukan pemakaman secara Islami. Bobby membantu menguburkan kakek dan istrinya mengikuti adat Islam. "Kami memiliki bagian kami sendiri di pemakaman kami," kata Bobby. "Kami akan dikuburkan dengan cara yang sama seperti orang-orang tua Afghanistan dikuburkan." Pada awal 1900-an, ada sekitar 400 penunggang unta yang tinggal di Broken Hill. Mereka tinggal di 2 kamp yang terletak di pinggiran utara dan barat kota. Setiap kamp memiliki masjid, tetapi hanya Masjid Utara, tempat Bobby menjadi juru kunci, yang tetap utuh hingga kini. Masjid Utara sebagian besar berfungsi sebagai museum saat ini. Sekitar 15 keluarga Muslim di Broken Hill sholat di Al-Miraj Sufi and Islamic Studies Center, yang dibuka pada tahun 2013. Masjid ini memiliki ruang sholat, perpustakaan, dan area belajar, toko buku besar, dan sejak 2019 memiliki toko roti sufi. Dipimpin oleh Mursyid F.A. Ali El-Senossi, seorang Libya yang tiba di Australia pada tahun 1990-an, para pendiri pusat studi tertarik ke Broken Hill karena kesempatan untuk menghidupkan kembali warisan spiritual yang dimulai oleh para penunggang unta hampir 200 tahun silam. Islam mengatakan air adalah simbol pengetahuan, kata Dr. Abu Bakar Sirajuddin Cook, seorang peneliti di pusat studi tersebut kepada Middle East Eye. Selain sesekali memimpin salat dan memberikan khutbah Jumat di pusat studi, Dr. Cook meneliti sejarah Islam Australia secara lebih luas. Hingga saat ini, sedikit penelitian tentang penunggang unta dan pengunjung Muslim sebelumnya ke Australia, para pedagang Makassar dari Indonesia, telah dilakukan melalui lensa Muslim, sesuatu yang dibahas Dr. Cook. Dengan membaca laporan surat kabar arsip tentang penunggang unta, dia dapat menggunakan pengetahuannya tentang Islam untuk menafsirkan kebiasaan yang tidak dipahami oleh para pemukim Eropa masa itu. Yang kurang mudah adalah menelusuri perjalanan para penunggang unta dari anak benua hingga tiba di pelabuhan Australia. Migrasi ke Australia sangat dikontrol pada masa itu. Tetapi dokumen seperti kartu keberangkatan dan kedatangan menggunakan bahasa seperti Urdu, Farsi, Arab, dan Inggris, yang berarti peneliti harus multibahasa. Kami memiliki semua catatan itu di tempat-tempat seperti Port Augusta dan Fremantle, tetapi sulit untuk mengaksesnya, jelas Dr. Cook. Banyak penunggang unta kembali ke negara asalnya setelah bertahun-tahun bekerja di Australia, karena undang-undang imigrasi yang diskriminatif melarang mereka melakukan naturalisasi. Tetapi yang lain memulai keluarga dengan penduduk setempat. Perkawinan campur dengan wanita aborigin sangat umum terjadi. Karena penunggang unta berasal dari budaya suku yang dominan, ada pengakuan timbal balik dengan penduduk asli Australia, jelas Dr. Cook. Saat rel kereta api dan jalan raya yang dibantu oleh para penunggang unta mulai menghubungkan lebih banyak Australia, kebutuhan akan unta dan pengemudinya berkurang. Banyak penunggang unta seperti ayah Bobby Samrose mulai bekerja di pertambangan. Yang lain mendapatkan pekerjaan di peternakan domba dan sapi, yang sebelumnya mereka suplai makanan dan air.
Tim unta terakhir yang saya tahu selesai pada 1929, kata Bobby. Itu Sultan Aziz. Dia membawa muatan terakhir dari Broken Hill ke sebuah tempat bernama Durham Downs. Dia berusia 79 tahun saat itu. Hampir 100 tahun kemudian, sejarah mencatat penunggang unta seperti Sultan Aziz, Zaidullah Faizullah, dan Samros Khan dilestarikan di masjid, mural, dan patung di seluruh Australia sebagai pengingat kecil akan bagian sejarah Australia.